Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam untuk Anda semua, pendengar setia. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayak ada sesuatu yang kosong di dalam, atau mungkin ada luka lama yang rasanya kok susah banget sembuhnya? Nah, hari ini kita mau coba lihat dari sudut pandang yang menurut saya menarik banget. Mungkinkah semua rasa gelisah atau luka itu akarnya adalah kerinduan jiwa kita untuk nyambung lagi sama Sang Pencipta? Dan gimana caranya Asmaul Husna, nama-nama indah Allah itu bisa jadi semacam jembatan penyembuhan batin? Kita bakal bahas ini berdasarkan materi tentang metode AHQ, Asmaul Husna Quotient, yang digagas Gus Salam YS. Fokus kita hari ini, kita mau bongkar kenapanya, kenapa pendekatan ini dianggap bisa menyembuhkan. Kita telusuri hubungannya antara kerinduan rohani, luka batin, sama kekuatan Asmaul Husna, khususnya lewat AHQ yang unik ini. Siap ya? Kita gali bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu ya. Seringkali kan kita kalau gelisah, nyarinya keluar. Lingkungan lah, kerjaan, hubungan. Tapi materi ini ngajak kita nengok ke dalam, ke rohani kita. Ada gagasan kalau rasa hampa, rasa gelisah yang kayaknya umum banget zaman sekarang ini, sebetulnya itu gema dari panggilan pulang. Ruh kita manggil-manggil gitu. Beneran gitu nggak sih? Perspektif ini emang ngajak kita mundur jauh banget ya, ke sebuah momen kunci yang disebutin di Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172, sumber ini nunjuk ke konsep alam ruh. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, ruh kita itu udah dialog sama Allah. Ditanyakan, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus semua ruh jawab serempak, Qalu bala syahidna, ya, engkau Tuhan kami bersaksi. Nah ini bukan sekedar cerita loh, implikasinya dalam banget. Artinya, inti diri kita, ruh kita, aslinya udah kenal Allah, udah janji malah. Tapi begitu ruh ini dibungkus jasad, terus sibuk sama urusan dunia, ego segala macam, ingatan janji itu jadi samar, lupa. Nah, rasa lupa atau kepisah dari sumber inilah yang menurut pandangan ini jadi akar banyak kegelisahan kita. Rasa nggak utuh, kosong, kayak ada software bawaan buat connect, tapi kita lupa passwordnya gitu. Wah, analogi lupa password itu kena banget ya. Jadi, kalau ruh kita ini emang rindu mau login lagi, terus peran Asmaul Husna di mana nih? Apa ini tombol reset passwordnya? Gitu. Haha, bisa dibilang gitu ya. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah, paling sempurna, itu bukan cuma daftar buat dihafalin. Quran sendiri kan nyuruh kita, di Al-A'raf 180, mohonlah padanya dengan menyebut nama-nama itu. Setiap nama, itu pemahamannya gini, bukan cuma label, tapi representasi sifat dan energi ilahi. Tiap nama, itu bawa nurullah, cahaya ilahi, punya makna dan getaran spiritual sendiri. Oh, jadi kayak ada 99 pintu berbeda gitu ya buat memahami dan dekat sama Tuhan. Bukan cuma satu gerbang aja. Tepat. Dan tujuannya bukan cuma tahu nama pintunya, tapi ya masuk lewat pintu itu. Menghidupkan esensi nama itu di kesadaran kita. Nah, disinilah potensi penyembuhannya mulai kelihatan. Gimana nama-nama ini bisa secara spesifik nyentuh luka batin, rasa takut, atau rasa kehilangan arah yang kita alami. Jadi gini, sumber ini jelasin, kalau penyembuhan lewat zikir Asmaul Husna itu kerjanya dari dalam diri kita. Caranya gimana? Dengan mengaktifkan yang disebut Nur Insan. Nur Insan? Apa itu? Bayangin aja kayak potensi cahaya atau energi positif ilahi yang udah ada di dalam diri kita semua. Energi dasar kayak kasih sayang, tenang, kuat. Nah, pas kita fokus ingat Allah lewat salah satu namanya, Nur Insan yang nyambung sama nama itu kayak kestimulasi gitu, bangkit. Oke. Jadi bukan sekedar nenangin pikiran kayak relaksasi biasa ya, tapi ada semacam aktivasi energi spiritual di dalam gitu. Perspektifnya begitu. Dan ini nyambung banget sama janji di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini penegasannya kuat loh. Aktivitas mengingat Allah, zikrullah, salah satunya lewat asmanya, itu secara inheren bawa ketenangan di level hati, bukan cuma pikiran. Mengingat Allah itu sendiri obatnya. Terus, muncullah AHQ ini, Asmaul Husna Quotient, yang mencoba bikin proses ini jadi lebih terstruktur ya. Mungkin lebih pas buat manusia modern.
Betul, Ahaki ini kan dikembangin Gus Salam YS. Dari riset dan pengalaman ruhani beliau lebih dari 23 tahun. Ini semacam sistem kesadaran yang basisnya ya 99 Asmaul Husna itu. Tujuannya jelas banget, bantu kita secara sadar nyambungin lagi hati kita ke Allah. Lewat nama-namanya yang agung itu. Yang saya tangkep unik dari materinya itu, ada semacam panduan praktisnya ya. Kayak kotak Ahaki atau aplikasi gitu, yang bisa bantu kita nemuin nama Allah yang paling pas atau dibutuhin jiwa kita saat itu. Itu gimana sih kerjanya? Kayak nyari resonansi gitu. Iya, kata resonansi itu pas banget. Idenya kan tiap nama Allah itu punya getaran makna atau kualitas energi yang khas. Misalnya nih, pas kita lagi cemas mikirin masa depan, mungkin merenungkan makna Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan, rasanya lebih klik gitu. Lebih nenangin dibanding nama lain saat itu. Nah, Ahaki ini mencoba memformalkan pencarian klik personal ini. Biar zikir kita lebih fokus ke kebutuhan batin kita yang spesifik. Jadi nggak asal pilih atau sekedar hafalan aja. Kedengerannya jiwa-jiwa personal ya. Tapi yang bikin saya penasaran juga, klaimnya kan AHQ ini gabungin spiritualitas sama neuroscience dan kontemplasi modern. Gimana persisnya itu gabungannya? Terutama bagian neurozikir itu apa maksudnya ya? Nah, ini dia yang bikin AHQ beda dari sekedar kajian Asmaul Husna biasa. Pendekatannya tuh integratif. Spiritualitas Islam, kayak makna nama, zikirnya, itu fondasinya, pasti. Tapi Gus Salam juga ngamatin, dan beliau sebut ini neurozikir, gimana aktivitas zikir Asmaul Husna ini berkorelasi gitu loh sama pola aktivitas otak tertentu, yang berkaitan sama rasa tenang, fokus, atau emosi positif. Oh, jadi neurozikir ini bukan berarti zikirnya langsung ngubah otak secara fisik gitu ya. Tapi lebih ke pengamatan kalau ada pola gelombang otak tertentu yang muncul pas orang khusyuk merenungi nama Allah tertentu. Mirip kayak temuan di meditasi gitu. Tepat sekali, lebih ke arah memetakan korelasi antara pengalaman spiritual yang subjektif dengan indikator fisiologis yang bisa diamati. Buat apa? Ya buat memahami dampaknya ke kondisi mental emosional kita. Terus, ini digabungin sama teknik kontemplasi modern, atau disebut juga mind shifting. Mind shifting, berarti ini nggak cuma pasrah aja pas zikir, tapi ada latihan mental aktifnya juga gitu. Betul, mind shifting di sini tuh intinya latihan menggeser fokus pikiran secara sadar. Misalnya, dari pikiran negatif, cemas, atau ingatan luka lama, dialihkan secara sengaja. Kemana? Ke perenungan makna positif dan kekuatan di dalam nama Allah yang lagi dizikirin. Jadi ada usaha sadar buat mindahin channel pikiran kita ke frekuensi yang lebih positif, lebih ilahiyah. Dipandu sama makna Asmaul Husna itu sendiri. Makanya zikirnya jadi lebih dari sekedar ngulang-ngulang lafal, tapi jadi proses transformasi kesadaran yang aktif. Oke. Mulai kebayang nih. Jadi, gabungan antara zikir yang terarah, sesuai kebutuhan jiwa, terus ada pengamatan efeknya ke mental emosional kita lewat neurozikir, plus latihan ngalihin fokus pikiran secara sadar atau mind shifting. Nah, udah paham cara kerja Ahaki yang unik ini, sekarang gimana penerapannya buat nyentuh luka batin yang tadi kita bahas di awal? Luka gara-gara kecewa, kehilangan, rasa nggak adil, atau nggak dicintai gitu. Ya, menurut perspektif ini, luka-luka batin itu, sadar atau nggak sadar, seringkali jadi kayak selubung tebel gitu, yang nutupin hati kita buat ngerasain nurullah, cahaya atau kasih sayang Allah. Akibatnya apa? Kita tahu Tuhan Maha Pengasih, tapi hati nggak ngerasa dikasihi. Tahu Tuhan Maha Pemberi tenang, tapi hati tetap aja gelisah. Ada semacam disconnect, putus sambungan. Ada kutipan di sumber ini yang lumayan nyelekit sih. Bukan Allah yang jauh, tapi hatimu yang tertutup oleh kebisingan dunia. Wah, ini kayak nyadarin ya. Jangan-jangan masalahnya bukan di sinyal dari Tuhannya, tapi penerima di hati kita yang error. Gimana Ahaki bantu buka penerima ini? Caranya ya dengan zikir Asmaul Husna yang disesuaikan sama kondisi jiwa. Misalnya lagi ngerasa nggak dicintai, mungkin zikirnya Al-Wadud, Maha Mengasihi. Lagi hadapi sulit, zikir Asyabur, Maha Sabar. Harapannya ini kayak ngetuk pintu hati yang ketutup itu dari dalam. Cahaya makna nama Allah itu diundang masuk. Buat apa? Buat bersihin kebisingan tadi. Buat nyembuhin luka dari akarnya, yaitu rasa kepisah dari sumber kasih sayang itu sendiri. Jadi kalau kita tarik benang merahnya lagi nih, rasa hampa, gelisah, itu kayak gema dari janji, qalu bala syahidna, yang kita lupa.
Jiwa kita kangen pengen ingat dan nyambung lagi. Jadi semacam sarana atau jembatan buat bantu kita bangunin lagi memori suci itu. Tujuannya ya biar jiwa ini kembali ngerasain koneksi sadar sama Allah, sesuai fitrahnya. Hasil yang dilaporkan pengguna AHQ di sumber juga arahnya ke sana kok. Hati jadi lebih tenang, damai, pikiran lebih jernih, energi positif si Nur Insan tadi dirasa naik. Hubungan sama Allah jadi lebih hidup, lebih personal. Bahkan ada loh yang cerita dampaknya ke kondisi yang lebih berat, kayak stres, cemas, sampai trauma. Contohnya testimoni dari Ibu Endah di Jogja yang dikutip itu. Beliau bilang, sejak saya kenal AHQ, zikir saya menjadi lebih hidup. Selalu saja nama Allah yang muncul terasa tepat dengan keadaan hati saya. Ungkapan lebih hidup ini menarik kan? Nunjukin ada perbeseran dari yang tadinya mungkin cuma rutinitas, jadi pengalaman yang benar-benar dirasain getarannya di hati. Kayaknya buat sebagian orang ini bukan cuma nenangin tapi transformatif banget. Dan kayaknya ini bukan titik akhir ya. Sumber ini juga nyinggung sedikit soal adanya jenjang pendalaman. Kayak GSM, Golden Shift Masterclass. Fokusnya lebih dalam lagi ke penyembuhan luka batin sama aktivasi kesadaran ilahi. Ini nunjukin kalau perjalanan ini bisa lanjut terus ya. Bener banget. Ini nggak sih indikasi kalau ada semacam jalur gitu ya, pathway pertumbuhan spiritual yang bisa diikuti. Buat mereka yang emang ngerasa cocok sama pendekatan ini, mulai dari kenalan sampai pendalaman transformasi. Oke, jadi coba kita rangkum ya inti dari penelusuran kita ini. Kesimpulan utamanya, banyak kegelisahan dan luka batin kita, menurut perspektif ini, akarnya itu di keterputusan rohani. Jiwa kita kangen sama sumbernya. Nah, Asmaul Husna ditawarin sebagai jembatan buat nyambungin lagi. Dan metode kayak AHQ ini mencoba memfasilitasi proses itu dengan cara yang unik, gabungin kearifan spiritual lama sama pemahaman modern soal pikiran dan kesadaran. Kuncinya sih tetap ya di esensi zikrullah itu sendiri. Ingat Allah, bikin hati tentram. Dan proses ini diyakini kerja dengan cara ngaktifin nur insan, potensi cahaya dan ketenangan ilahi di dalam diri kita. Relevansinya di zaman sekarang kerasa kuat banget ya, setuju nggak? Di tengah dunia yang serba cepat, banyak distraksi, sering bikin kita ngerasa kosong secara spiritual. Padahal mungkin materi cukup. Banyak orang nyari sesuatu yang lebih. Nah, kombinasi kearifan Asmaul Husna yang udah ribuan tahun usianya, sama kacamata modern kayak pengamatan neuroscience, teknik kontemplasi ala AHQ ini, kayaknya ngejawab kebutuhan itu. Ini nawarin cara buat nggak cuma jalanin ritual, tapi ngalamin transformasi kesadaran, nemuin lagi ketenangan dan makna lewat hubungan yang lebih sadar sama yang ilahi. Perspektif yang dalam banget ya. Sebagai penutup nih, mari kita bawa perenungan ini buat Anda, para pendengar. Materi tadi kan ngegambarin tiap nama Allah itu kayak pintu. Pintu buat kita ingat lagi janji suci ruh kita ke Dia. Kalau gitu, pertanyaan reflektifnya mungkin ini. Pintu nama Allah yang mana? Yang maknanya paling nyentuh kondisi jiwa Anda sekarang. Yang paling perlu Anda ketuk hari ini. Sebagai langkah awal, buat mulai nemuin ketenangan sejati dan nyembuhin apa yang perlu disembuhin dalam hidup Anda. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan pencerahan baru yang bisa Anda bawa pulang. Silakan ikuti program pelatihan online, program 1 bulan Golden Shift Masterclass bersama Asmaul Husna di AHQ Center. Daftarkan diri Anda di website gsmtraining-ahq.com atau di website ahqcenternews.com. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.